وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mualaf, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Gohan Pembina Mualaf. Seperti biasa, dalam segmen ini adalah segmen Sahabat Hijrah. Saya akan menghadirkan satu orang mualaf yang akan berkisah kepada kita bagaimana perjalanannya mendapatkan hidayah Islam. Setiap mualaf yang saya hadirkan pada segmen ini adalah mualaf-mualaf pilihan yang memang saya sudah tahu bahwasanya kisah masuk Islamnya itu sangat luar biasa. Karena itu ikuti video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami terus bisa hadir memberikan kisah-kisah yang luar biasa dari orang-orang yang memeluk Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mualaf yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersama kita sudah ada satu orang mualaf yang akan berkisah kepada kita bagaimana perjalanannya masuk Islam. Beliau bernama Ahmad Herdianto Tarigan. Insya Allah lebih dalam lagi kita akan bincang-bincang bagaimana sebenarnya beliau mendapatkan hidayah Islam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Ustaz. Puasa nggak ini? Alhamdulillah puasa. Puasa ya? Puasa. Nampak lemas dari wajah. Aku panggil Ustadz atau Syekh atau apa ini? Abang aja, abang. Abang aja ya, Bang Tarigan ya. Oke Bang, hari ini segmen kita adalah Sahabat Hijrah. Jadi saya mau mengajak Abang bincang-bincang, berbagi kisah bagaimana sih sebenarnya perjalanan Abang masuk Islam. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan memang kita sadar bahwa masih banyak kok orang-orang Islam mualaf yang mendapatkan hidayah yang lebih luar biasa lagi barangkali. Tapi tujuannya kita bukan untuk bersombong-sombong ya Bang. Tetapi ini murni untuk berbagi kisah saja sebenarnya. Oke Bang Tarigan, nama asli sebenarnya siapa Bang? Herdianto Tarigan. Herdianto Tarigan, itu nama gereja ya? Nama gereja. Kalau nama Islamnya? Ahmad Herdianto Tarigan. Ahmad Herdianto Tarigan ya. Jadi ditambah Ahmad. Ya. Berapa usia sekarang Bang? 40. 40 ya? Ya, jalan 41. Kalau istri nggak ditanya lagi ya? Nggak usah lah. Nggak usah ya. Tapi kan nggak keren katanya. Iya, sekarang kan nggak keren lagi kalau ditanya berapa anak, Iya. kerja di mana, ya kan, berapa penghasilan. Yang paling ditanya sekarang itu berapa istri nih? Istri tetap satu ya? Satu. Satu ya? Satu. Tapi pernah berganti-ganti ya Bang? Pernah dulu masa saya jahiliyah dulu lah. Sempat berapa kali? 3 kali. Sempat 3 kali ya? Ya. Masya Allah. Oke, tadi Abang bilang masa jahiliyah ini. Berarti ini sebelum Islam ya? Sebelum Islam. Udah berapa lama Bang masuk Islam? 3 tahun lah, 3 tahun. 3 tahun ini ya? 3 tahun ini. Dari agama apa sebelumnya? Saya dulu Kristen Katolik dulu. Kristen Katolik. Ya. Tapi sebenarnya walaupun Kristen mungkin Abang bukan orang yang taat ya. Namanya juga hidup di dunia hitam ya. Ya. Pernah ke gereja saya ingatnya Bang? Kalau dulu itu ya kalau masa kecil saya rajin saya ke gereja Ustaz. Rajin ya? Nah, setelah saya di Pekanbaru ini mungkin sekali-sekali lah, sebulan Sekali ya. gitu. Tapi
fanatik tetap ada ya waktu itu ya. Ada, fanatik Iya. itu tetap ada dulu. Iya, karena mungkin bawa lahir kan. Ya, Ya rata-rata semua orang kan seperti itu, walaupun dia nggak taat tapi dia fanatik. betul. Ya jangan sampai ada yang menyinggung agamanya, mungkin tempur pun mau. Jadi Bang, Abang dulu sebelum Islam ceritanya ini Ya. dulu dekat dengan dunia kejahatan. Betul. Nah kalau boleh tahu seperti apa Abang memaknai kehidupan dulu nih? Dulu itu tahun-tahun 99 itu, sebelum saya memeluk Islam ini, hidup saya itu di pasaran, Ustaz. Pasaran ya. Pasaran. Jadi hari-hari saya itu berkumpul dengan para preman di seputaran pabrik. Gitu. Jadi saya itu banyak kenal dengan kelompok-kelompok tani, yang KUD teran Indosawit ini. Iya. Jadi saya itu rata-rata dengan mereka itu kompak. Tapi di balik kekompakan itu mereka itu selalu saya seperti saya pajak seperti itu untuk membayar uang keamanan ke saya. Uang keamanan lah dulu ya. Oh, Masya Allah. Jadi dulu kehidupan Abang itu sebenarnya lebih cocok dibilang apa ya, suka memalak gitu ya Bang ya? Ya benar. Memalak ya. Ya. Jadi yang lebih rutin Abang lakukan apa dulu? Apakah misalnya lewat mobil Abang pajak satu mobil sekian gitu Bang ya? Saya itu kebetulan tinggal di SP5 itu di pinggir jalan lintas timur ini dulu, Ustaz. Di samping pabrik pula kan. Jadi di daerah lokasi pabrik itu mobil-mobil truk masuk. Di jalan lintas ini kan lintas mau ke Jakarta juga lewat. Jadi hari-hari saya itu hidup di jalanan itu, ada mobil yang berhenti, itu pasti kami palak itu gitu. Iya. Yang mau berangkat ke Jakarta itu uang jalannya itu wajib kita minta itu separuh itu. Gitu. Iya. Kalau mereka nggak mau? Kalau mereka tidak mau akan kita ambil itu. Seperti barang berharga, ban serap. Dibajak lah truk itu ya? Dibajak truk itu. Apa isi muatan? Pernah bajak truk Bang? Ya sering ya? Kalau kami bajak dulu truk itu mungkin berulang kali lah Ustadz. Berulang kali ya? Ya, yang isinya ayam, yang isinya sembako, sawit di apa. Berarti Habis dulu kami bajak itu. gampang cari uang Bang ya Abang? Aduh, Berapa lah kira-kira satu hari dapat dari apa namanya ngereman seperti itulah? kalau dari katakan kita hitungan harinya, kita nggak bisa kita pastikan Ustaz, kalau hitungan harinya. Tapi hari-hari kita itu asal kita udah nggak ada duit itu berdiri aja kita di jalan lintas timur ini truk-truk sawit itu yang lewat itu kita minta itu pasti ngasih. Kalau tidak ngasih itu kita pukul, kita bajak, kita ambil sawitnya gitu, seperti itu. Bisa 10 juta satu hari Bang? Kalau itu dulu saya itu sambil mana dibilang ya, saya itu juga hobi berbisnis sawit. Gitu. Saya mengawal sawit orang. Jadi setiap truk yang masuk ke pabrik sawit itu Abang kawal? Saya yang mengawal atas nama saya ke pabrik itu. Jadi saya itu dapat 500.000 satu mobil. Fee ya, satu mobil 500.000 ya. Jadi per hari itu mau saya dapat itu 5 juta, 10 juta seperti itu. Belum lagi yang dari mobil-mobil yang truk yang lewat melintas ya. Belum lagi truk-truk yang melintas, belum lagi ketua-ketua KUD yang setiap bulan itu harus ngasih setoran sama saya seperti itu. Jadi uang sebanyak itu kalau dari kejahatan lah habis gitu aja Bang ya? Tahun itu enak memang uang ini Ustaz, tapi menghabiskannya pun ke tempat maksiat seperti seperti wanita malam, judi, narkoba, minuman. Masya Allah. Jadi minuman semua itulah
habis seperti itu juga gitu. Narkoba pernah bang ya? Kalau narkoba, yes, mungkin rajanya lah udah dulu Ustaz. Raja? Iya. 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 Untung-untung tidak ketangkap polisi saya di narkoba ini. Narkoba ini kayak mana bang maknanya? Apakah udah kayak serapan hari-hari? Nah, jadi Iya. kisah di narkoba inilah yang manis sama saya. Ujung-ujungnya saya mengenal Islam ini Ustaz. Iya iya. Jadi, Oke. karena narkoba inilah, ilusi narkoba ini kan kita terbawa halusinasi dia Ustaz. Gitu. Iya. Jadi di narkoba inilah yang menghantam saya ketemu dengan Islam ini. Gitu. Ada juga ya hikmah dari Ya. makai narkoba ya. Ya. Masih candu sekarang bang? Kalau sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi. Udah 3 tahun ini tidak pernah. Tapi abang banyak kejahatan dulu yang abang lakukan, sampai juga ikut mengawal perampok dulu ya. Ya. Iya ya. Ya. Ya, jadi rumah abang itu jadi markas katanya ya Ya. di tempat abang itu markas orang merampok, markas orang narkoba, markas judi, minum-minuman. Iya bang ya? Ya. Jadi dulu itu banyak kawan-kawan perampok lintas yang perampok bank, yang perampok bajing loncat. Mereka itu senang ngumpul ke rumah saya itu gitu. Setiap mereka melakukan kejahatan itu, mereka itu ngumpulnya ke rumah saya itu karena rumah saya itu dulu lengkap fasilitas gitu loh. Jadi base camp lah ya. Jadi base camp. Tempat penyimpanan senjata, pistol-pistol mereka gitu. Masya Allah. Nah, jadi mereka itu sering membawa saya kalau mereka dapat hasil itu mereka ajak saya ke diskotik kemana seperti itulah Ustaz kehidupan preman ini dulu. Tapi dari semua kejahatan yang abang lakukan pernah nggak abang di penjara? Nah, kalau saya alhamdulillah tidak pernah saya. Itu licinnya ya, pertolongan Allah lah ya. Nah, itulah pertolongan orang seperti saya ini Ustaz. Karena sebandit-bandit saya itu selalu setiap ada orang susah itu di rumah saya kumpuli mereka daripada mereka itu berkeliaran menjadi anggota saya di rumah seperti itu. Saya kasih makan, fasilitas di rumah itu lengkap untuk mereka gitu. Tinggal masak, tinggal sayur, tinggal apa gitu. Masya Allah. Nah, mungkin itulah yang membuat saya itu mungkin kebaikan itu tidak sampai saya terjerat dengan hukum. Jadi ini bang pertanyaan intil ini sama abang. Dari semua kejahatan abang itu tadi, titik baliknya itu ketika abang di narkoba justru malah mulai berpikir tentang kehidupan ini, tentang agama. Yeah. Sebenarnya apa sih bang yang abang ngerasakan sampai bisa masuk Islam itu? Jadi saya itu di tahun 2015 itu dulu. Titik balik berarti ya? Nah, titik baliknya itu di sini. Jadi saya dulu 2015 ini terakhir meninggal kakak saya lah. Meninggal kakak saya karena dia itu gagal ginjal. Jadi setahun dia itu saya yang merawat Ustaz. Jadi 2014 dia kena sakit gagal ginjal. Setahun itu saya yang merawat, saya yang mengantar cuci darah sampai dia meninggal. 2015 dia meninggal. Disitulah frustasi saya itu dulu setelah dia meninggal itu saya kasihan melihat anak-anaknya yang kecil. Berarti abang walaupun jahat tapi jahat di luar ya? Jahat di luar enggak ya? Di keluarga enggak keluarga saya tidak nakal saya. Tetap dihormati ya? Malah saya itu di keluarga itu selalu berbagi sama keponakan-keponakan seperti itu. Jadi setelah meninggal kakak saya itu yang saya takuti dulu, yang saya segani hanya dia dulu. Kakak itu ya? Ya, kakak itu. Jadi setelah dia meninggal itu saya itu frustasi lah dikatakan. Jadi saya itu hura-hura lah terakhir dengan narkoba ini dulu. Terakhir makai itu ya? Terakhir. Disinilah saya habis-habisan frustasinya di saat 2015 ini meninggal kakak saya. Jadi ada satu malam kami sambil narkobaan, sambil judi. Ada sahabat saya ini bercerita ke saya, kamu yakin nggak ada seorang pendeta masuk Islam? Dia cerita seperti itu sama saya. Jadi, sambil narkoba ini? Sambil narkoba. Tapi masih sadar ini ya ceritanya? Masih sadar nih.
Udah gila kau, saya bilang. Mana ada seorang pendeta itu masuk Islam. Hidup seorang pendeta itu enak. Dia itu setiap hari Minggu itu pasti dapat uang. Tapi sambil makai nih ya. Ambil narkoba. Apa? Narkoba apa ini? Sabu-sabu. Sabu-sabu ya. Nah, ini masa lalu ya. Iya. Ya, bukan saya mau cerita kebanggaan apanya, tidak. Jadi panjang lebar dia cerita, saya tidak percaya. Saya dipaksa mau mendengarkan rekaman. Rekaman pendeta masuk Islam ini dulu. Jadi karena saya penasarannya, saya suruh putarlah rekaman itu. Kalau tidak salah saya dulu pendetanya itu Yahya Waloni dulu. Dokter Yahya Waloni. Dokter Yahya Waloni. Jadi diputar video itu 1 hari 1 malam itu aja yang saya dengar, Ustaz. Abang kaji-kaji ya. Aku pelajari terus. Apa mungkin Tuhan mati seperti itu gitu. Karena Dokter Yahya Waloni ini menceritakan Yesus itu bukan Tuhan seperti itu. Kalaulah dia Tuhan, kenapa dia berdoa seperti itu? Kenapa dia bisa mati? Itulah yang membuat pikiran saya itu kalang kabut di 2015 itu. Gitu. Jadi hampir seminggu setiap malam saya itu kembali ke situ narkobaan lagi. Memang markas narkoba kami di situ dulu. Saya putar lagi rekaman itu. Mulai dari situlah, setelah saya ada hampir seminggu saya berpikir di situ, saya itu mulai blank saya. Jadi saya kembali ke Medan 2015 itu, setelah hampir sebulan lah kakak saya itu meninggal. Saya kembali ke Medan, kembali saya perang di Tanah Garapan di Medan saya itu. Saya rebut Tanah Garapan, saya bagi sama anak-anak masyarakat ya. Masyarakat di kampung kita itu. Berhasil berebut ya. Karena mereka itu orang kita Batak ini, Ustaz, orang Karo inilah dikatakan lemah sebenarnya, tapi kalau sudah mendapat congkak yang datang gitu. Jadi akibat tidak keberanian mereka, saya lah yang turun tangan. Jadi di Medan itu pikiran saya itu selalu saya bercerita dengan Porhanger yang mengerti agama. Selalu rekaman pendeta ini tadi yang membuat saya itu terngiang-ngiang di pikiran saya itu. Apa benar Kristen ini seperti itu terus gitu. Setiap hari di dalam hati saya. Jadi 2016 itu di Tanah Garapan itu saya kembali lagi ke Pekanbaru ini karena tidak ketenangan hati kita tadi gitu. Jadi kembali ke Pekanbaru ini, niat saya untuk memeluk Islam ini sudah ada ini, Ustaz, di 2017 ini. 2016 saya kan setahun lagi saya sini, saya jumpai dia cerita tentang keinginan saya gitu. Jadi di awal 2017 kalau tidak salah, bulan 2 kalau tidak salah, saya memeluk Islam. Jadi saya ceritakan sama dia. Pertama itu saya ceritakan sama kawan-kawan saya gitu. Dulu saya aneh melihat kawan-kawan saya ini Islam ini. Ada yang mereka mengatakan kamu itu harus disunat dulu. Oh gitu. Ya saya udah hampir terikut nih. Jadi ada juga orang mengatakan sama aja itu, yang penting kau bersyahadat dulu seperti itu. Jadi pertama saya hampir oleng saya di mau niat saya untuk memeluk Islam ini, tapi hampir mundur gara-gara wanita tadi dia memberikan semangat sama saya, dijumpakan saya dengan adiknya gitu. Baru dia ceritakan tentang Ustadz, barulah kita kemarin ketemu itu gitu. Iya. Jadi itulah titiknya abang dapat hidayah itu ya. Karena mendengarkan rekaman dari Yahya Waloni. Dr. Yahya Waloni ya. Jadi beliau itu Ustadz favorit abang lah sekarang ya. Udah pernah jumpa bang sama Sudah. Yahya Waloni? Udah ya. Di Pekanbaru kemarin kita ketemu itu. Alhamdulillah. Luar biasa bang ya. Dari kehidupan jalanan, dunia hitam, narkoba, ya itu pun dulu geng ya. Polisi-polisi ikut juga membackup abang dulu. Iya. Ikut ya. Ikut.
Sama seperti bandit sudah polisi ini dulu. Iya. Jadi Bang, kita terharu lah dengar titik balik Abang sekarang ini, apalagi sekarang sudah Islam. Jadi tepatnya masih Islam tanggal berapa kemarin Bang? Kalau tepatnya tanggalnya saya lupa Ustaz. Tapi menjelang Ramadan kalau tidak salah. Tahun? 2017. 2017 ya? 17 ya. Oke Bang, gimana sekarang perasaan Abang setelah Islam ini? Alhamdulillah sekarang ya mungkin inilah ya cobaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada saya. Iya. 2 tahun saya memeluk Islam itu rasanya kehidupan saya itu jauh berubah Ustaz. Jauh ya? Satu dulu di segi keuangan lah ya. Iya. Mata pencaharian saya kan mungkin dari masa-masa lalu itu kan sudah tidak saya lakukan lagi seperti membajak-bajak kebun KUD, palak-palak preman. Saya tidak ingin lagi. Tapi berarti dari sisi pendapatan menurun Bang sekarang? Menurun ya? ya. Menurun ya? Menurun. Tapi perasaan gimana nih? hati ditanya Ustaz, kalau saya kaji sekarang ini setelah saya memeluk Islam ini, alangkah bahagia hati ini Ustaz. Tenang ya? Tenang. Walaupun nggak banyak uang ya gitu ya? Kenapa? Kalau saya setelah pelajari Islam ini, ya Allah, yang aku bayangkan dulu seperti apa yang aku lakukan itu Ustaz. Yang untung-untung, kenapa tidak mati aja lah mungkin lagi yang belum aku rasakan lagi. Kalau kulihat dari kejahatan yang aku lakukan itu gitu loh. Makanya alhamdulillah saya mengenal Islam ini tambah semangat hidup itu rasanya Ustaz gitu. Iya ya, alhamdulillah ya. Ada nggak pertentangan dengan keluarga Bang setelah Islam ini? Kalau masalah keluarga, tentu Ustaz, apalagi keluarga saya itu kan fanatik dulu di Katolik ini. Iya. Mereka itu semua itu tidak senang saya memeluk Islam ini. Iya ya. Mereka menganggap saya ini memeluk Islam ini kan karena hanya mau menikah. Iya. Kau udah terbodoh-bodohi dengan wanita itu, seperti itu. Saya itu udah seperti terbuang lah Ustaz setahun itu. Karena kan secara penampilan kan Abang berubah ini 360 derajat ini berubah ini. Ya. Dari penampilan dulu gaya rambut gondrong panjang. Sekarang malah Islam siar-siar Islam itu ada seperti jenggot, gitu. celana cingkrang, ya. Abang gimana? Percaya diri nggak Abang memang seperti ini ya? Memang banyak orang, bukan dari Kristen aja yang mengejek saya kalau dari penampilan sekarang ini. Dari Islam kita sendiri banyak mengejek saya, tapi saya itu tetap inilah Islam. Berarti yang Abang tampilkan sebenarnya adalah Islam yang sebenarnya ya. Inilah Islam sebenarnya. Walaupun banyak cemoohan ya. Cemoohan, saya tidak peduli. Kenapa? Yang menjalani saya gitu. Iya. Mereka kan mungkin ya dalam hati kecil saya, oh kamu belum paham Islam. Masya Allah. Karena saya ini memang mencari saya Ustadz di Islam ini gitu, mencari kebenaran. Saya ingin di dalam Islam ini, semoga saja Allah Ta'ala itu memberikan pengampunan sama saya ini Ustadz. Masya Allah. Dari kejahatan-kejahatan masa lalu saya. Makanya saya ingin tunjukkan, inilah Islam saya. Berarti emang percaya diri nih ya? Percaya diri saya. Percaya diri ya. Mau dihina orang, kamu itu jahulak lah, yang inilah kamu, udah gila kamu, biarlah. Mereka mengatakan saya gila. Tapi kalau dari hati kecil saya ini baru sembuh dari gila saya ini. Iya. Kan ini betul saya katakan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Dari segi saya Kristen dulu, saya bayang-bayangin Ustaz. Kalaulah Tuhan itu mati, Dia Maha Pencipta. Seperti apa lagi dunia ini kalau Dia udah mati Ustaz? Udah kiamat kita berarti gitu. Lah terus di dalam Islam saya pelajari ternyata Yesus itu Nabi Isa gitu. Yang dikatakan orang Kristen itu kan dia itu
anak Allah katanya. Iya. Nah, dia disalib demi menebus dosa manusia. Ternyata bohong semua. Gitu. Padahal dia nabi ya. Nabi yang dimuliakan dalam Islam. Dimuliakan Ya? dalam Islam. Gitu. Jadi Bang, ada nggak penyesalan Abang saat ini dengan kehidupan yang lampau, yang pernah Abang lakukan kejahatan, ya membajak uang dan lain-lain? Apa yang Abang sesali dari situlah? Kalau penyesalan mungkin nggak ada lagi artinya saya sesali, Ustaz. Yang saya sesali di dalam hati kecil saya ini, kenapa tidak dari dulu saya mendapatkan jalan untuk kebenaran di dalam Islam ini seperti itu. Hidayah lah seperti itu, Ustaz. Ya. Kenapa tidak di saat saya masih muda dulu, masih sekolah dulu. Karena saya sekarang ini memang pingin betul, pingin pintar seperti anak-anak yang di pondok pesantren belajar tentang Islam. Gitu. Itu aja yang saya sesali. Kenapa tidak masa muda saya dulu saya mengenal Islam. Gitu. Subhanallah. Ya. Ya cukup luar biasa ya kisah Bang Tarigan ini. Terakhir ini Bang, kira-kira apalah nasihat Abang untuk saudara-saudara kita mu'alaf yang lainnya atau kepada orang-orang Islam secara umum lah, supaya mereka juga bisa bangga dengan keislamannya. Silakan Bang. Terutama dulu untuk para sahabatku, para mu'alaf. Marilah kita itu mempelajari Islam itu dengan benar-benar kita pelajari Islam itu ke diri kita gitu. Jangan kita bayangkan selalu kesusahan kita di dalam Islam. Yakinlah kesusahan yang diberikan Allah itu akan kenikmatan yang pasti bakal diberikan. Gitu. Dan untuk para sahabat Islam, marilah kita saling menjaga kerukunan di dalam Islam. Janganlah kita saling menghina, janganlah kita saling mengejek sesama Islam, karena kita belum tahu seperti apa kehidupan selanjutnya ini gitulah. Marilah kita saling mengkokohkan, saling ajar mengajari di dalam Islam. Iya. Oke Bang, luar biasa keterangan Abang hari ini. Mudah-mudahan Abang tetap istiqomah. Alhamdulillah. Apalagi dengar-dengar Abang juga baru pulang umroh ini ya. Iya. Tentunya ya lebih sempurna lagi Abang lihat keislaman ini ketika sudah berkunjung ke tanah suci dan melihat kebesaran Allah di sana, dan memang luar biasa sekali. Kita doakan juga semoga orang tua Abang sebelum tiba ajalnya sempat mendapatkan hidayah Islam ya. Amin. Diberikan kekuatan, hidayah, petunjuk. Mudah-mudahan Abang juga bisa berdakwah untuk kawan-kawan yang lain. Ya, orang-orang yang mungkin dulu teman-teman Abang sesama preman yang ikut dalam dunia kejahatan. Mudah-mudahan juga Abang ikut andil untuk mengajak mereka ya. Bertobat untuk menerima Islam. Amin. Baik, sahabat mu'alaf, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bang Tarigan. Mari kita ambil hikmah dari kisah beliau dan satu nasihat tadi dari beliau untuk kita semuanya, supaya para mu'alaf itu saling menguatkan. Dan memang para mu'alaf itu identik dengan banyak cobaan, banyak persoalan hidup Bang ya. Tapi ya tetap sabar, karena memang seperti itulah ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang memilih Islam sebagai agamanya dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.